Sahabat, hampir setiap hari kita dapat menyaksikan atau mendengarkan kehidupan pahit yang dialami oleh manusia. Di layar kaca, baik via media tradisional maupun media sosial, kita kerap menyaksikan tubuh bocah-bocah kurus tak berdaya, bahkan sekedar untuk mengusir lalat yang berseliweran, yang hinggap di wajah mereka. Kita malahan mungkin pernah merasakan aneka macam penderitaan atau kesukaran hidup. Kehabisan uang, kehilangan pekerjaan, ditinggal oleh orang yang dikasihi, dan lain-lain bentuk penderitaan yang pernah kita alami. Sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tentu berseru, bahkan mungkin berseru kepada Allah dengan amat giat ketika sedang mengalami penderitaan. Sebagian orang tentu dapat merasakan betapa nyamannya ketika Tuhan telah mendengarkan seruannya, minta tolong dan berkenan menolongnya. Namun tidak sedikit juga orang yang tidak merasakan jawaban atau pertolongan dari Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya merasa telah berseru dengan kerasnya, namun Tuhan enggan menjawab. Mulut serasa sudah letih meminta tolong, namun pertolongan yang diharapkan dari Tuhan tak kunjung datang. Doa telah dipanjatkan berjam-jam, namun Allah tak peduli. Tetapi benarkah Allah tidak mempedulikan teriakan orang yang meminta tolong kepadanya? Pernahkah Allah tidak memperhatikan seruan anak-anaknya? Sampai hatikah Allah membiarkan mulut manusia menjadi letih ketika meminta pertolongan dan tidak menghiraukannya? Kalau ini benar, bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Sahabat, Elihu dalam Ayub pasal 35 memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Menurut Elihu, Allah selalu menjawab seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah tidak pernah membiarkan orang yang takut akan Tuhan tenggelam dalam keputusasaan. Kalau akhirnya ada orang yang merasa telah berseru kepada Tuhan, namun Tuhan seolah tidak menjawab, itu tidak berarti Allah tidak mau menjawab. Hal ini lebih disebabkan karena bentuk dan isi permohonan itu tidak berada pada jalur yang benar. Maksudnya, dalam permohonan kepada Tuhan itu yang diungkapkan hanyalah keresahannya, hanyalah pergumulannya, penderitaannya, tanpa disertai oleh pengharapan bahwa Allah mau dan sanggup menolongnya. Hal ini akan semakin jelas kalau kita membaca Ayub 35 ayat 9 dan 10. Dalam rangka menepis ucapan Ayub yang menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan tidak peduli terhadap teriakannya minta tolong, Elihu mengemukakan bahwa orang menjerit karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung-burung di udara. Argumentasi Elihu terhadap Ayub yang merasa tidak dijawab oleh Allah ini sungguh merupakan penjelasan yang cukup akurat terhadap hal-hal yang tadi telah kita persoalkan. Maksudnya, kita memang sering menyaksikan betapa banyak orang yang berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, namun doa itu mereka panjatkan tanpa disertai pengharapan. Mereka tidak mengharapkan semangat yang menguatkan dari Allah di tengah-tengah keletihan dan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan, berbagai penderitaan atau kesukaran.
mereka berseru, sekedar untuk berseru. Bahkan kadang-kadang seruan-seruan itu disertai dengan tuduhan-tuduhan bahwa Allah lah yang sengaja tidak menghiraukan mereka. Nasihat yang terkandung dalam argumentasi Elihu ini patut kita simak dengan seksama. Kita patut mengoreksi doa-doa atau seruan minta tolong kita kepada Tuhan selama ini. Jangan sampai kita juga demikian berdoa hanya untuk sekedar berdoa tanpa disertai dengan pengharapan bahwa Allah mau dan sanggup menolong kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau demikian, pantaslah kita sering merasa Tuhan seolah-olah tidak mau menjawab doa-doa kita. Pantaslah kita sering merasa sendirian ketika menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.